Oke, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap hari ini? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Baik, Ketua Pas, silakan dulu. Ya, kami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan yang sakit ya di kesembuhan dan juga yang sehat ini jaga kesehatan supaya bisa tetap belajar dengan konsisten ya, tidak ada kendala apa-apa dalam kalian meniti pendidikan di sekolah kita ini. Baik anak kami sekalian, kita hari ini akan belajar sesuatu yang luar biasa, di mana sesuatu itu adalah teknologi pintar yang bisa membantu kehidupan kita manusia ya. Jadi mungkin akan terhadapi ke depan 20 tahun, 30 tahun ke depan akan lebih berkembang lagi hal-hal ini yang akan kalian terima di lingkungan kalian nantinya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya absen terlebih dahulu ya. Anissa, Juzaratul, oke. Diva, Dinda, Fakih, Kansa, Latifa, M. Alta, M. Sultan, Melisa. Ada kegiatan apa ya? Nadia Tarami, Nadila Lista, Najwa, Hadir, Hadir, Pak. Yazid. Hadir, Pak. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi, saya ingin tahu kemarin kita belajar apa? Iya, berpikir komputasional ini adalah bagian atau elemen dari KA ini sendiri ya, atau KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi sudah kita belajar sekilas kemarin, hari ini kita lanjutkan materi berikutnya yaitu pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial ya. Jadi sebelumnya tentunya saya ingin melihat dulu anak-anak kita ini sudah cerdas menggunakan alat teknologi komputer. Coba boleh dibuka ke Menti dulu ya. Sudah ada Menti kira-kira? Kita masuk ke Menti dulu ya. Baik, boleh dimasukkan kodenya dulu, masuk ke 53859148 ya. Oke, saya ingin tahu dulu KA yang sering kalian gunakan selama ini, satu aja sebutkan. Yang sering kalian gunakan, sebutkan satu aja. Ya, saya mau lihat apa aja yang sering kalian gunakan KA ini di dalam terutama dalam pendidikan kalian. Ya, boleh dicatat apa? Oh, ini ada ChatGPT, ya, ChatGPT, oke. Ini lagi, silakan diketik aja satu. Ketik, kemudian submit yang apa ya, ChatGPT, oke, masih banyak, oke, Gemini, Perplexity, oke, ya, ada lagi, ya, ChatGPT, Gemini, oke, udah submit, semua udah siap belum? Tapi bisa kita lihat ya, Gemini masih di atas dengan ChatGPT ya. Jadi ini yang paling banyak menggunakan. Selain itu ada Meta AI, oke, Meta AI ini bisa dikembangkan ini ya. Boleh kita lanjutkan dengan berikutnya. Oke, coba lihat berikutnya. Apakah menurut kamu kita bisa sepenuhnya bergantung pada kecerdasan artifisial untuk semua pekerjaan manusia? Ya, coba komen kalau iya mengapa. Kalau tidak, mengapa? Komen. Oke, silakan ketik. Silakan diketik komen kalian ya. Silakan ketik. Singkat aja, singkat pada jelas, singkat pada jelas. Kalau dia iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa?
Oke, silakan ketik komen kalian kira-kira apa. Ya, tidak, karena AI itu juga termasuk buatan manusia. Secara tidak langsung manusia lebih pintar daripada AI. Oke, iya, karena AI sudah banyak membantu kehidupan manusia. Oke, tidak, karena ada hal yang membutuhkan yang namanya perasaan. Iya, oke, tidak, karena mau kerja apa nanti manusia di zaman yang akan datang. Oke, tidak, karena kecerdasan kita dengan AI itu sangat jauh berbeda. Oke, tidak, AI nggak bisa menggantikan manusia. Oke, nah jelas ya. Tidak, karena jika ketergantungan maka tidak akan terlepas dari KA di setiap kegiatan. Oke. Jawabannya adalah tidak realistis dan berbahaya. KA itu adalah alat yang luar biasa yang bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan manusia. KA tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Kita harus melihat KA sebagai mitra, bukan sebagai pengganti. Kalau secara teknis atau teknologi bisa mungkin, karena KA berkembang sangat cepat. KA kita lihat sudah bisa mengemudi mobil, menulis artikel dan kode program misalnya, mendiagnosis penyakit, membuat karya seni, musik, desain, mengatur keuangan dan logistik global. Kalau dari sisi manusiawi, tidak mungkin. Karena mengapa? KA tidak memiliki hati nurani. KA tidak bisa merasakan empati, cinta, rasa bersalah dan juga tanggung jawab moral. Secara sosial butuh kolaborasi, bukan ketergantungan. Begitu, ya. Oke, selanjutnya sebelum saya berikan materinya, saya ingin tahu dulu atau mengukur dulu pemahaman awal kalian tentang KA ini ya. Jadi kita bermain dengan kuis dulu ya. Dengan istilahnya kalau di awalnya lah dites dulu ya. Oke, boleh masuk ke quizzes. Masuk ke quizzes ya. Boleh diketikkan kodenya. Dan tak kode ya, quizzesnya tak kode. Oke, tak kode. Kodenya 58 01 79 54. Oke. Silakan dijawab dulu soalnya. Ya, langsung jawab soalnya ya. Kalau udah langsung jawab. Jadi pas orang udah dibagi tugas baru kita angkat ya. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Ya. Gimana kakak? Oke, pretest kita anggap selesai ya. Oke, mudah-mudahan pretest ini ingat pretest nanti ada post test atau quiz. Mudah-mudahan lebih tinggi ya nilainya ya. Baik, kita coba lihat lagi berikutnya ya. Kita lanjutkan.
di sini coba kita lihat ya penggunaan KA ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu mungkin seperti saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah teknologi pinter yang membantu kita manusia, gitu ya. Nah, jadi ini contoh ya, ini contohnya misal ya, ini video yang saya ambil dari YouTube. Ini mungkin sudah banyak yang melihatnya gitu ya. Kita coba buka, ini contoh salah satu fungsi ini ada versi browser dan juga ada versi aplikasi, sama aja ya. Di sini kita pilih saja klik ini 3, lalu pilih yang gambar visual. Oke, seperti ini. Nah di sini saya menggunakan aplikasi saja ya, karena saya sendiri sering menggunakan aplikasi ini. Sama saja mau di browser ataupun aplikasi. Pertama kita klik di sini gambar. Oke, kemudian masukkan untuk fotonya. Kita akan coba foto yang ini. Kemudian masukkan untuk atau kata perintahnya. Kalian yang ingin mengcopy kata perintahnya silakan klik saja di kolom komentar ya. Di situ ada, tinggal kalian copy saja. Kemudian langsung saya pilih dan kita lihat hasilnya. Mantap sekali ya. Kemudian klik dan download. Dan ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, nah ya, sudah kita lihat bagaimana AI ini salah satu mungkin bagi yang suka desain gitu ya, yang suka desain, yang suka mengembangkan kreativitasnya di dalam menggambar ya. Nah, ini salah satunya. Makanya selama ini kita melihat banyak sekali di media sosial gitu ya, di Facebook misalnya, contohnya IG gitu ya. Kita melihat banyaknya foto-foto yang dimodif gitu ya, dikembangkan ya menjadi sebuah frame gitu ya. Ini salah satu contohnya tadi adalah membuat sebuah monumen gitu ya, atau tugu dengan menggunakan foto kita ya, kesannya di sebuah bundaran atau di tengah-tengah kota ya. Selain itu bisa kembangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia boleh, atau bahasa Inggris juga boleh, atau bahasa Indonesia diinggriskan setelah itu atau ditranslate ya. Baik, kira-kira itu yang gambaran awal kita tentang penggunaan KA ini di dalam kehidupan kita ya. Oke, baik, selanjutnya kita coba lihat materi kita hari ini ya. Saya akan memberikan sedikit materi tentang coding ini ya, yaitu coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke. Di sini judul kita hari ini, pertemuan pertama itu mengenal kecerdasan artifisial dan jenis-jenisnya gitu ya. Nanti kita praktekkan cara pengoperasiannya ya. Mungkin nanti akan ada cara bagaimana kita bisa membuat sebuah materi menggunakan AI gitu ya. Misalnya kemarin kita sudah berbicara masalah berpikir komputasional. Bagaimana kita bisa mungkin ya, materi itu kita lupa catat misalnya, ketinggalan kemarin ya, sehingga kita pulang ke rumah bisa kita ambil bantu AI, tolong buatkan materi tentang ini untuk saya menghadapi ujian besok misalnya gitu ya. Nah, jadi kita ada materi, tidak perlu buku gitu ya, sehingga sangat membantu kita di dalam pendidikan, di dalam kita proses PBM atau belajar di sekolah gitu ya. Jadi gunakan, manfaatkan KA ini untuk pendidikan yang utama, itu adalah ranah kalian sekarang ini gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan sedikit materi. Yang pertama kita coba lihat. Yang pertama kita lihat tujuan dulu ya. Jadi untuk apa kalian diadakan KKA ini ya? Yang pertama di sini adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi dan evolusi KA itu sendiri. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis KA itu berdasarkan kemampuan dan fungsinya. Seperti saya sampaikan tadi, KA ini terus berkembang karena dia sifatnya adalah mempelajari apa yang kita inputkan.
dia mememorikan apa yang kita inputkan, ya. Dia pelajari terus, ya. Dia memorikan terus. Apa itu KA? Ya. Jadi KA ini adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat sistem atau kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Yang ini seperti berpikir, gitu ya, belajar, gitu ya, memecahkan masalah dan juga membuat sebuah keputusan yang mungkin kalian butuhkan, ya. Jadi KA ini sangat membantu kalian, terutama dalam pendidikan, dalam kalian keseharian. Kemudian perjalanan dan evolusinya, kalau coba kita lihat. Jadi dalam perjalanan dan evolusinya, ini KA untuk hari ini itu ada 3 generasi, ya. Yang pertama adalah evolusi KA dimulai dari sistem yang mengandalkan aturan dan logika atau disebut dengan era simbolik, ya. Yang pertama disebut dengan era simbolik, di mana era ini adalah dimulai dari sistem yang mengandalkan aturan dan logika. Kemudian berlanjut atau beralih ke algoritma yang bisa belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ini disebut dengan pembelajaran mesin. Dan sehingga sampai hari ini, ya, puncaknya pada deep learning, ya, yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data besar atau neural network, ya. Nah, jadi ini adalah perjalanan atau evolusi KA itu sendiri. Karena perlu kalian pahami, KA ini sudah sebenarnya sudah muncul pada tahun 1950-an. Ya. Nah, terus berkembang dia. Sampai saat ini baru kita dapatkan secara umum di lingkungan kita, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis KA, coba lihat jenis-jenis KA itu berdasarkan kemampuan. Yang pertama ada ANI, ada AGI, dan ada ASI, ya. ANI di sini Artificial Narrow Intelligence, ya. Ini adalah KA yang ada saat ini, saat sekarang kita gunakan, ya. ANI sangat ahli dalam satu tugas spesifik, ya. Contohnya adalah perangkat penerjemah bahasa atau translate misalnya, ya, yang kita gunakan sehari ini. Kemudian yang kedua adalah AGI. AGI ini adalah Artificial General Intelligence. Ya, jadi KA ini punya kecerdasan setara manusia dan bisa melakukan tugas apapun yang dia lakukan oleh manusia. AGI masih dalam tahap ramalan. Nah, ini mungkin bisa muncul pada tahun 2040 ke depan, ya. Ini masih dalam pengembangan. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ini bisa muncul. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat ada ASI. Nah, ini ASI lebih berat lagi, lebih luar biasa lagi, ya. ASI-nya apa? Adalah KA yang jauh melampaui kemampuan kognitif manusia dalam hampir semua bidang. Ya, di sini para ahli meramalkan ASI ini akan tercapai sekitar tahun 2060 ke depan. Nah, ini, jadi inilah perkembangan atau jenis-jenis ASI, jenis KA berdasarkan kemampuan. Ya, nah, ini tidak tertutup kemungkinan kalian akan merasakan ke depan ini. Baik. Kita lanjutkan jenis-jenis KA. Nah, ini berdasarkan fungsionalitas, ya. Nah, bagaimana disebut dengan jenis KA berdasarkan fungsionalitas? Yang pertama adalah Reactive Machine AI, ya. Di sini sistem ini tidak punya memori dan hanya bisa bekerja dengan satu data pada saat itu aja, ya. Nah, contohnya apa? Komputer catur IBM Deep Blue dan sistem rekomendasi seperti Netflix atau Spotify, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu reactive machine, ya, AI. Yang kedua, limited memory AI, ya. Di sini jenis ini mengingatkan kejadian bisa mengingatkan kejadian sebelumnya. Artinya dia bisa mememorikan, gitu, ya. Nah, jadi namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya apa? KA generatif yang kita pakai sekarang ini, gitu, ya. Nah, jadi seperti ChatGPT atau Gemini, gitu, ya. Dan kendaraan tanpa pengemudi yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian yang ketiga ada Theory of Mind AI, ya. Di sini ada KA yang dapat memahami pikiran dan emosi orang lain. Jenis ini masih dalam wujud atau pengembangan ke depan. Dan yang keempat self-aware AI, ya. Di sini adalah KA yang memiliki kesadaran emosi dan pemikiran sendiri. Jenis ini juga masih dalam tahap pengembangan. Coba lihat, masih dalam tahap pengembangan. Jadi manusia berbuat terus. Selanjutnya, penerapan AI ini atau KA ini di berbagai bidang. Yang pertama mungkin kita ketahui selama ini
di bidang kesehatan, misalnya seperti diagnosis penyakit, ya. Kemudian operasi presisi, kemudian ada juga misalnya konsultasi kesehatan online, ya sering ya selama ini yang akan kita lakukan. Kemudian di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan belajar digital, ada juga pembuatan soal atau juga misalnya mengkalkulasi hasil jawaban siswa misalnya ya, juga menggunakan AI ya atau KA. Yang ketiga, bidang transportasi, mobil otonom. Nah, ini di Jakarta sudah ada. Kemudian ada navigasi yang cerdas ya. Kemudian bidang bisnis misalnya, layanan otomatis dan analisis konsumen. Jadi banyak di dalam penggunaan KA ini, di salah satu adalah 4 bidang ini ya. Nah, ini adalah semuanya adalah bidang kehidupan yang kita rasakan sekarang ini. Oke, kita lanjut. Nah, peluang dari adanya KA atau EA ya. Yang pertama, efisiensi dan otomatisasi. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Ya, kalau inovasi produk ini contohnya apa ya? Misalnya apa? Ada yang bisa kasih sedikit pemahaman? Buat produk baru yang sebelumnya ada. Iya, buat produk baru yang sebelumnya tidak punya, ya. Nah, kalau layanan misalnya contoh yang lain, contoh layanan apa? Misalnya, kalau biasanya cepat dipajak karena layanannya cuma ada 2 orang. Iya. Tapi semenjak adanya robot AI, memudahkan konsumen. Iya, itu salah satu ya. Itu layanan. Misalnya di rumah sakit juga Bang ya. Di rumah sakit misalnya ya. Jadi dilayani di perhotelan gitu ya. Nah, di kafe-kafe misalnya ya. Itu adalah pengembangan untuk peningkatan layanan. Kemudian akses informasi yang lebih cepat gitu ya. Ini sangat kita rasakan betul ya. Kemudian peningkatan keamanan cyber, ini yang perlu diperhatikan selalu ya. Peningkatan keamanan cyber. Jadi jangan sampai kalian ya terlibat di dalam cyber ini ya. Jadi hati-hati, keamanan data pribadi terutama jangan sembarangan diberikan gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan, tantangan dan resiko KA. Nah, ini tanggung jawab kalian ke depan ya. Yang pertama adalah pengangguran teknologi. Ini otomatis. Jadi sikapi, hadapi ya, kemudian coba dilaksanakan ya. Kemudian keamanan data dan privasi ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan pernah memberikan data pribadi, terutama yang penting-penting seperti nomor rekening bank misalnya, nomor KTP. Jangan pernah masukkan ke AI. Ya. Nah, karena mengapa? Seperti saya sampaikan tadi, AI ini merekam dan mempelajari terus dia. Privasi data dijaga dalam bentuk apapun ya. Kemudian berikutnya bias dan diskriminasi algoritma. Ini dalam proses pemrograman ya. Kemudian ketergantungan teknologi seperti tadi. Jadi bagaimanapun teknologi itu berkembang, kita jangan bergantung diri padanya. Karena teknologi itu adalah manusia yang buat. Jadi gunakan dia untuk hanya sekedar membantu. Karena apapun yang dihasilkan oleh sebuah KA itu belum tentu sempurna, belum tentu benar betul. Jadi kita harus betul-betul mengkoreksi dulu, ya, koreksi semua itu dulu. Ya, apapun hasilnya dikoreksi dulu. Sesuai tidak, betul tidak, gitu ya. Nah, jadi kembalikan ke mana? Ya, ke buku referensi misalnya ya, ke orang tua, ke guru, ke siapa yang bisa kita konsultasi untuk pembenarannya. Oke ya. Oke, etika. Nah, ya. Etika dan regulasi. Jadi etika dalam AI yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah KA harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ingat, jangan menggunakan KA itu untuk kejahatan cyber, misalnya kejahatan orang lain dan sebagainya. Yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi di sini kita juga harus menghargai hak kita, hak asasi sesama manusia. Ya, jangan sembarang. Oke. Kemudian regulasi yang diperlukan. Nah, regulasi perlu. Jadi jangan setelah diciptakan regulasinya tidak ada. Ya, contohnya adalah transparansi sistem AI atau KA itu sendiri. Kemudian ya, akuntabilitas atas dampak KA itu sendiri bagaimana setelah diciptakan atau disebarluaskan pada masyarakat, gitu ya. Kemudian keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Ya, ini perlu. Oke. Paham ya, sampai saat ini kita batasi dulu. Kita coba lihat sekarang berikutnya adalah pekerjaan kita hari ini.
kita lanjutkan dengan kita praktek ya. Kita praktek dengan coba kerjakan berkelompok sekarang. Saya hanya memberi 2 tugas saja, yaitu yang pertama coba buatkan atau manfaatkan KA ini untuk membuat sebuah gambar logo ya, sesuai dengan tema nanti yang ada. Kemudian coba yang kedua adalah coba buatkan atau manfaatkan AI ini untuk membuat sebuah materi lah ya, sebuah materi apa, contohnya Abika teman juga boleh ya, menggunakan AI ya. Boleh AI yang kalian gunakan, boleh yang biasa kalian gunakan boleh, atau yang udah familiar. Contohnya chat tadi, ChatGPT boleh, Gemini boleh, ya, DeepSeek boleh, apa yang kalian biasa lah ya. Ini satu KPD berdua ya, kerjakan berdua ya. Saya beri waktu lebih kurang ya 5 atau 6 menit ya untuk mengerjakannya. Nanti setelah itu yang udah siap nanti tolong dipresentasikan. Kemudian kakak tadi buku ya. Kemudian kita komunikasi sama kawan, mana cara melakukannya. Yang penting kuncinya di prompt ya, kuncinya ada di prompt, perintah yang kalian buat ya, perintah yang kalian buat untuk menghasilkan apa yang kalian inginkan. Jadi di KPD itu sudah ada langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk membantu dan kembangkan. Boleh dikembangkan dengan cara kalian berpikir ya, cara kalian menghasilkan ya. Ya, mau logo sekali. Boleh? Tapi yang rahasia jangan lupa ya, yang dikumpul adalah hasil prompt yang kalian buat dan logo yang dihasilkan, atau prompt yang kalian buat, materi yang dihasilkan ke kelas digital kita ya. Oke, udah? Sudah siap? Oke, sudah belum? Kamu siap? Kan boleh, yang siap boleh maju mempresentasi hasil komponnya. Boleh? Dia dulu, silakan. Kakak dulu boleh, gambarnya. Silakan, boleh. Silakan. Kakak menggunakan apa? Ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dan saya di sini untuk mempraktikkan gimana cara buat logo menggunakan Gemini AI. Jadi langkah pertama itu kita harus masuk dulu ke Gemini AI-nya, kemudian masukkan prompt-nya. Masukkan prompt-nya ke sini. Saya buatkan sebuah klub basket yang profesional dan modern untuk basket Musa Arun. Menampilkan bola basket 3D dan keranjang basket di atas nama klub. Jadi hasil sebuah karya dari AI ini sangat tergantung dari prompt yang kita buat gitu ya. Jadi pastikan prompt itu sedetail mungkin ya, sedetail mungkin, sehingga nanti apa-apa yang ingin kalian capai hasilnya, misalnya ini logo ya, apa-apa yang kalian inginkan dari sebuah logo itu ada di prompt yang kalian buat ya, sehingga nanti AI menciptakan atau menghasilkan gambar atau logo yang sesuai gitu ya.
Di sini membuat sebuah logo klub basket nih ya, sebuah logo klub basket dengan nama Basket Mosa Arun namanya ya. Jadi berarti nanti akan ditampilkan nama klubnya Basket Mosa Arun gitu ya. Ya. Oke, coba kita lihat ini dari kelompok kedua. Di sini mereka membuat promnya untuk menciptakan sebuah logo. Tolong bantu saya buatkan sebuah logo klub basket yang profesional dan modern untuk Basket Mosa Arun. Di tanda petik yang dibuat. Selain tanda petik, boleh juga kan membuatnya tanda kurung siku, ya, pengganti tanda petik. Ini artinya apa? Nanti AI akan memfokuskan itu sebagai sebuah nama, gitu ya. Dalam hal ini ya, menampilkan bola basket 3D dan keranjang basket di atas nama klub. Bola dan keranjang berada di tengah dengan nama klub ditulis di bawahnya menggunakan huruf tebal dan bergaya. Gunakan kombinasi warna cerah dan elegan seperti biru royal, berarti ada warna biru seperti kita minta ya. Kemudian ada oranye, ada emas, ya. Desain harus tampak dinamis, bersih dan seimbang dengan gaya digital vektor dengan kualitas tinggi. Oke, nah ini prom ya. Jadi perintah yang kita gunakan ini atau kita ketikkan ini dinamakan prom pada sebuah KA. Oke, coba sini Kak, Oke, kita lihat hasilnya. Kira apa yang dihasilkan? Lagi menjener ya, ini tergantung internet ya. Nanti baru kita coba layarnya. Baru coba, oh ya, luar biasa ya. Ini oleh yang punya nih ya. Baik, enggak. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus sekali lagi. Baik, berikutnya sudah siapkan. Oh, silakan Kak. Ya, kita lihat sekarang kalau ini menghasilkan gambar. Sekarang yang kedua yang kami kita menghasilkan sebuah materi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi akan mempraktikkan bagaimana cara membuat materi menggunakan AI. Nah, saya akan menggunakan linknya Gamma AI. Enggak harus jadi. Di sini saya akan mengambil sejarah infografis. Berapa slide tuh? 10 ya? 10 slide ya. Ya. Ini halaman pertama ya. Jadi ini 10 slide menghasilkan sebuah slide presentasi dari judul yang kita berikan ya. Di sini infografis menjelajahi sejarah dan manfaat di visual. Oke, paham ya. Ini bisa turun ke bawah dulu Kakak. Ya, itu sesuai tadi ya. Agar ya dibuat sejarahnya ya. Ada infografis. Ini manfaat utama dan masa depan ya. Oke, baik. Oke Kak, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kira-kira coba dilihat ya hasilnya bagaimana dari gambar dan juga dari materi yang dibuat dengan menggunakan AI ya. Jadi semua fasilitas AI itu punya kemampuan masing-masing.
Ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya khusus gitu ya. Seperti Gamma ini banyak kalau Gamma banyak berhubungan dengan presentasi ya. Mungkin Gemini, ChatGPT, DeepSeek atau yang lainnya mungkin ada sifatnya umum, bisa kita buat juga slide ke sana ya. Baik, sudah siap semua ya. Jadi jangan lupa nanti di-upload ke kelas Digi kita buka ya. Baik. Jadi kalian ini sekarang saat ya bukan sekedar sebagai aktor atau kreator di sini, kalian juga sudah bisa membantu membuat sebuah karya ya. Baik, selanjutnya kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjutkan materi kita mau habis nih? Ada yang mau tanyakan kira? Ya, silakan. Apa sih bedanya AI itu sama teknologi biasa seperti Microsoft Word atau kalkulator? Oke, jadi tadi ada pertanyaan apa beda AI dengan teknologi biasa seperti Microsoft Word atau kalkulator. Oke, jadi kalau seperti Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang selama ini kita gunakan untuk mengetik, membuat presentasi dan sebagainya, ini adalah perintah itu berdasarkan apa data yang langsung kita input, ya, apa yang kita ketik melalui keyboard, langsung tertampil di layar, gitu ya. Sedangkan AI itu sendiri dia menghasilkan sesuatu itu berdasarkan data yang diinput dari mana? Dari orang-orang di seluruh dunia. Jelas kira-kira kakak? Oke, ada lagi kira-kira? Ya, agak gimana? Kalau saya sering pakai AI itu bisa membuat kita malah berpikir atau Ini tergantung dari masing-masing kita ya. Jadi kalau AI atau KA ini seperti ChatGPT atau Gamma atau yang lain yang sering kita gunakan ini sering kita pakai, apakah tadi katanya malas ya? Apakah kita bisa jadi malas berpikir sendiri? Ini jawabannya, atau ada yang bisa bantu menjawabnya? Kira-kira ada? Jadi kalau kita memang menggunakannya ini untuk bantuan sebagai alat bantu, ya tentunya ini sangat membantu dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus lebih kreatif, jangan hanya menerima. Jadi perlu kita kembangkan. Dipahami ya kira-kira ya? Oke, jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, ke bagian penutup kita ya. Coba kembali kita ke menti. Kita kembali ke menti kita. Ini ada dari boleh masuk ke menti. Ketik lagi kode yang berbeda ini ya. Sekarang kita coba sedikit merefleksi ya. Refleksi apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Oke, silakan masukkan kodenya 1457 10 333. Ya. Di situ apa manfaat AI atau KA dalam memecahkan masalah dan bagaimana kalian akan pakai KA dalam tugas sekolah nantinya. Ini ada yang jawab akan menggunakan AI atau KA dengan bijaksana karena AI sangat membantu. Oke. Kedua, memudahkan pencarian informasi dan lebih cepat. Dan saya akan menggunakannya untuk tugas karya ilmiah. Digunakannya untuk mendapatkan referensi tambahan ya dalam menyelesaikan sebuah persoalan di sekolah ya. Oke. AI sangat bermanfaat dan memudahkan masalah dan saya akan selalu memakai AI dalam melakukan tugas sekolah. Jadi membantu ya, sangat membantu kami sebagai siswa ya, dapat mengakses informasi dengan lebih cepat atas semua masalah. Jadi saya memberi saran yang sangat membantu memakai lebih mudah dalam mengerjakan tugas sekolah. Oke, sudah ya. Satu lagi kita coba lihat refleksi kita hari ini. Mengapa penting menggunakan teknologi AI secara bijak? Ini yang pertama. Mengapa? Ayo.
berperan terhadap diri kita sendiri supaya tidak gangguan menjadi malas berpikir. Oke, bagus. Agar tidak tergantung dengan AI dan juga lapangan kerja tidak banyak hilang karena tergantung terhadap AI. Oke, jelas penting ya karena AI dapat membuat manusia menjadi malas berpikir. Jadi ingat kembali bahwasanya KA ini adalah diciptakan oleh manusia. Jadi jangan kita berpangku padanya, gitu ya. Karena yang hakiki, yang mutlak adalah punya Allah, ya, Tuhan kita ya. Nah, itu yang abadi, gitu ya. Kalau sedangkan ciptaan manusia itu bisa berubah dan bisa membuat kita nanti sengsara ya kalau kita salah dalam menggunakan atau mengaplikasikannya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita penutup ya, kita udah di sesi terakhir ini. Sesi terakhir, jadi seperti sudah kita sampaikan tadi bahwasannya AI ini bisa kita gunakan untuk semua yang bisa membantu kehidupan kita ya. Itu tadi yang sudah dipraktekkan oleh kawan kita. Oke, baik. Yang terakhir adalah kita adakan kuis ya. Kuis dengan kuis juga tadi masih kuis, buka kembali kuisnya. Kuis yang terakhir ya, kita masuk ke kuis untuk kuis kita terakhir. Oke, kuis ya, satu kuis semua. Kita 02 43 11 38 0243 11 38. Silakan kuis kita terakhir. Kita maju ke depan, taruh di sana terus ya, siapa? Astagfirullahaladzim. Mudah kan soalnya ya? Bukan nilainya lebih besar dari yang BPS ya. Oke, sudah ya? Ya. Oke, baik. Sudah semua. Baik kan? Untuk hari ini kita sudah selesai dengan materi kita tadi ya tentang pengoperasian, mengaplikasikan dan kolaboratif perangkat kecerdasan artifisial ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita kembangkan lagi dengan materi berikutnya yang masih berhubungan dengan KA ya. Jadi untuk hari ini kita sudahi pelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelumnya mari kita beri applause untuk kita semua. Jadi sebelumnya mari kita mengucapkan hamdalah dulu di dalam di masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.